Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Sebelum nonton, like, share, komen, dan subscribe ya. Kali ini aku mau share ke kalian tentang kejadian penipuan yang aku alamin, dan semoga video ini bisa menjadi tips agar kalian gak kena tipu juga. Mulanya itu ada yang nelfon aku pakai nomor yang gak dikenal, dan orang itu nangis-nangis dan suaranya itu mirip banget sama suara suami saya. Terus 10 menit sebelum kejadian orang itu nelfon, suami aku itu ngabarin kalau dia bakal ke suatu tempat untuk ngambil suatu barang. Anyway, aku tuh nggak sempet dari awal ngerekam suara karena udah keburu panik dan aku pikir itu beneran. Dan setelah aku ngobrol beberapa menit sama orang yang nangis-nangis tersebut, sampai akhirnya HP itu direbut sama orang yang ngaku sebagai polisi, dan aku ada inisiatif untuk ngerekam, dan ini rekamannya. Bu Lisa, selaku dari siapanya? Bu Lisa selaku dari siapanya, Bu? Dari istrinya, Pak. Orang tua, istrinya ya. Jadi begini, Bu ya. Ini di sini Ibu mohon tenang, Bu. Ini tolong Ibu jaga rahasia ini ya. Kalau Ibu mau berkata. Dan kebayang nggak sih lo sebenarnya ketika keluarga lo dikabarin nabrak orang sampai meninggal dan lo harus jaga rahasia, nggak sinkron banget. Tapi karena dalam keadaan panik, itu sih logis aja sih, karena kita mikirnya kan panik gitu kan. Dan apalagi itu 10 menit sebelumnya suami saya itu ngabarin kalau dia bakal ngambil barang, kemungkinan aja kan. Dan dalam keadaan panik, aku itu langsung keluar kamar, yang ternyata keluarga aku itu lagi ngumpul semua, dan mereka langsung heran gitu, bingung ada apa nih, ada apa, dan mereka langsung nanya ke aku tapi dengan suara yang kecil, dan aku langsung bilang diem dulu gitu. Saya mau menceritakan ini. Nanti harus saya bawa ke kantor kalau ini Ibu ceritakan. Itu bapaknya yang kenapa itu? Bilang tidak apa-apa, bilang tidak Udah, apa-apa. nanya aja, Pak. Nggak apa-apa bilang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini kalau nanti ini sudah ada yang ini, Bu. Iya. Nah, Ibu bisa tenang. Nah, jadi tadi saat kami mau membawa suami ini ke kantor, ya kan? Suami Ibu ini bermohon supaya permasalahan ini jangan sampai dibawa ke kantor katanya. Iya, Pak. Di sini dia mencoba untuk menenangkan saya yang lagi panik dan memberi sugesti bahwa saya tidak boleh bercerita kepada orang lain agar saya bisa menuruti apa kata dia. Tujuan dia untuk nyuruh kita nggak cerita ke orang lain supaya kita itu hanya fokus ke dia aja tanpa ada ikut campur dari orang lain gitu, supaya rencananya itu enggak berantakan. Karena kalau misalkan keluarga yang lain itu bisa sampai tahu, kemungkinan besar ayah saya, ibu saya itu, dan kakak adik saya itu pasti bakalan cari tahu di mana lokasinya, dan itu bakal berabi kan. Karena kan ini hanya penipuan bagi mereka gitu. Kantor, Iya, jadi Pak. permasalahan ini masih dapat kita bantu. Iya, Pak. Sekarang kami tanya kepada Ibu selaku istrinya, Iya. ini permasalahan ini mau kita gimana kan? Mau kita damaikan secara kekeluargaan Ini atau lagi mau di kita mana, lanjut Pak? di jalur hukum? Ini kita masih di jalan, Bu. Ibu jangan. Dari sini aja kita udah mulai curiga harusnya. Karena kalau misalkan kita dikabarin kalau keluarga kita itu ketabrak orang atau nabrak orang, harusnya orang tersebut atau polisi tersebut bisa ngasih tahu kita lokasi di mana kejadian tersebut. Ini enggak, dia langsung marah dan langsung bilang jangan tanya-tanya. Aneh enggak sih? Kita masih di jalan, Bu. Ibu jangan tanya ini di mana. Ibu tanya keselamatan suami Ibu. Yang saya mau ya. Ngerti? Bu Lisa, Suami saya mana, Pak? suami Ibu di dalam mobil Ibu tenang, Bu. Itu tenang, Bu. Ibu nanti bicara sama suami Ibu sepuasnya ya. Karena di sini tadi warga kan. Di sini karena aku belum tahu kebenarannya, tapi aku udah mulai curiga karena aku nanya lokasi tapi nggak dikasih tahu. Dan aku coba untuk meyakinkan diri untuk ngomong ke orang yang pertama yang nangis-nangis dari awal itu. Yang aku pikir nggak boleh, ternyata boleh oleh yang ngaku-ngaku polisi ini. Tapi harus ngalur ngidul kalau dia bilang jangan suaranya gede-gede lah, apalah itulah. Sudah mengamuk, Bu. Sangat banyak dari warga yang mengamuk ya. Untung saja salah satu warga tadi langsung menghubungi kami sehingga kami langsung menuju ke TKP Iya, Pak. dan kami mengamankan suami Ibu. Ibu tenang, Ibu jangan tanya yang
macam-macam dulu Bu. Iya Pak. Jadi saat ini kan kita belum masih sampai di kantor. Iya Jadi, Pak. Di sini dia coba untuk meyakinkan saya kalau urusan ini jangan sampai masuk ke ranah hukum. Yang pastinya hukumannya itu pasti nggak bakal nanggung-nanggung karena orang yang ditabrak ini sampai meninggal. Ini karena keluarga udah pada tahu masalahnya apa, sampai karena mereka itu punya inisiatif untuk nelpon suami saya bahwa dia itu lagi di mana gitu, dan ini benar apa enggak gitu kan. Karena saya nggak bisa telepon suami saya pakai nomor HP saya, jadi saya itu ada inisiatif untuk ngomong sama yang ngaku-ngaku suami saya itu. masalah ini sampai di kantor, ini masih bisa kita bantu. Jadi saya cek kepada Ibu, ini mau kita damaikan atau mau kita tidak lanjutin? Pak, saya mau bicara sama suami saya bentar aja Pak. Ya sudah ini Ibu. Nah, itu coba. Ya Ibu tenang, Ibu jangan nangis gitu Bu. Ya nanti kamu saya bantu. Iya Pak. Bisa? Iya Pak. Dan aku nggak mau buang-buang waktu untuk mastiin kalau ini suara suami saya atau bukan. Sampai akhirnya aku dengerin banget, sampai karena dia tuh cuma nangis doang gitu. Dan kalau mau tahu ini dia, dan ini lucu banget, dia nangis kayak menderita banget gitu. Nah, Pak. ini kamu masih kamu ya. Nah, kamu jangan nangis. Iya Pak. Tunggu Ibu sebentar. ngomongnya pelan Bu ya. Ini bibirnya sudah koyak Bu ya. Iya Pak. Tunggu sebentar Pak ya. Pak. Halo. Halo. Dan jujur ini ngomongnya singkat banget, dan dia itu ngomongnya itu cuman nangis halo gitu. Dan gue tuh nggak, aduh ini beneran gak sih, sampai kayak akhirnya aku dengerin banget dan langsung direbut sama yang ngaku-ngaku polisi itu lagi. Halo. Jujur ini actingnya dan suaranya itu the best, karena suaranya itu mirip banget sama suara suami saya. Antara percaya sama enggak itu beda tipis banget di saat itu yang aku rasain. Karena takut ketahuan dan aku nanya lokasi dan bla 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 panjang lebar, sampai akhirnya orang yang ngaku polisi itu ngerebut HP-nya lagi. Surat sini udah kamu balik lagi mobil ini. Halo. Anak kecil maksudnya itu saya minta fotonya gitu Pak. Jadi saya bisa ke sana gitu Pak. Ibu dengarkan saya Bu ya. Ah. Bu, di sini suami Ibu yang bermohon kepada saya ya. Pak. Kenapa Ibu yang jadi mengatur saya Bu? Ibu dengarkan dulu kata-kata. Karena yang aku pikir nggak boleh nanya lokasi dan aku nggak boleh ke sana, sampai akhirnya aku bilang aku minta bukti supaya mereka itu ngirim foto suami saya aja nih lagi dalam keadaan apa gitu. Tapi ternyata si yang ngaku-ngaku polisi ini langsung ngomong kayak gini. Saya Bu, dengar. Jadi saya tanya kepada Bu Lisa selaku istrinya, ini permasalahan suami Ibu ini mau kita damaikan secara kekeluargaan Ya, atau mau kita tidak lanjutin jalur hukum Bu? Ya Pak. Hah? Ya. Mau kita damaikan secara kekeluargaan atau? Ibu, Jujur saya itu masih panik dan pengen banget ketemu sama suami saya. Tapi jawaban si penipu ini malah kayak gini. Apa saya ketemu Bapak Pak? Bu, Ibu belum ngasih jawaban sama saya. Nanti handphone ini saya matikan, ini suami Ibu saya mau kantor. Ya saya tanya, Ini Pak. ini mau kita, ini saya tanya, ini mau kita damaikan atau mau kita tidak lanjutin? Ya jadi gimana Pak? Mau damainya Pak? Karena belum ada konfirmasi dari suami saya kalau itu adalah benar atau salah, jadi saya nurut aja nih sama nih orang. Nanya lokasi nggak boleh, ketemu nggak boleh, terus apalagi yang nggak boleh, semuanya nggak boleh. Tapi dia mau nyelesain masalah ini dengan secara kekeluargaan dan selalu ngancem bilang bawa-bawa ke kantor polisi terus. Gue kan jadi emosi, sampai akhirnya gue ngegas mau gimana, apa nih gitu. Sampai akhirnya dia bilang dengerin saya.
ini berdamai di luar prosedur kantor ya Bu ya. Iya, Pak. Dan kita berdamai tanpa pengetahuan pihak keluarga dari si korban Bu ya. Iya, Pak. Yang artinya ini kita berdamai secara rahasia, berdamai secara tertutup. Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. saya tanya kepada Ibu, apakah Ibu bisa menjaga rahasia ini Bu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak menceritakan permasalahan ini Iya, kepada Pak. siapapun. Ini Ibu orang janji. belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Ibu, suara Ibu agak pelan, Ibu janji. Iya, Pak. Iya. Ibu janji. Jadi ini taruhannya jabatan dan baju seragam saya nih Bu. Karena keluarga aku itu udah nelpon suami saya tapi belum diangkat, sampai akhirnya saya itu masih aja ngeladenin nih orang maunya apa gitu. Di sini aku terpaksa bohong sama nih penipu kalau keluarga aku itu belum ada yang tahu. Karena aku bohong itu belum tahu kebenaran dan belum ada konfirmasi dari suami saya kalau itu benar atau enggak gitu. Sampai akhirnya saya ngalur ngidulin dia biar dia itu percaya gitu. Dan ada sedikit tips buat kalian supaya kalau misalkan mau cari tahu nih tentang ini benar atau enggak, suruh keluarga lain itu telepon. Ini Bu ya, Ibu berjanji, Ibu bersumpah ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu Bu ya. Jadi begini Bu, ya tolong dengarkan saya ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada 2 orang anggota saya dari pihak kepolisian Ya. yang sudah mengetahui permasalahan ini Bu ya. Jadi agar saya perintahkan anggota saya ini balik arah ke kantor, gunanya agar membuat laporan bahwasanya ini korban tabrak lari ya. Iya, Pak. Agar nama suami ibu ini tidak tercantum ataupun tidak tercatat di buku kepolisian kita Bu ya. Dan saya juga akan perintahkan kepada kedua anggota saya ini. Jadi kalau misalkan aku setuju dengan persyaratan yang mereka ajukan, dia bakal nyuruh temennya untuk balik ke kantor buat laporan bahwa anak tersebut korban tabrak lari dan yang nabrak itu udah kabur. Enak banget ya, udah nabrak, ngasih duit, terus udah deh meninggal. Itu bukan anak ayam, tapi nyawa anak orang lain. Kalau terjadi di kehidupan nyata sih gue sedih banget kalau ada orang yang sampai menghalalkan segala cara untuk nyawa orang lain kayak gini. Jujur sedih banget. Tapi karena ini adalah penipuan, jadi kita nganggapnya santai aja ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada hal semacam itu di dunia ini. Jujur pas gue teleponan dan dia bilang kayak gini, gue langsung mikir, wah hebat banget sih, bayar terus lo bisa melenggang bebas tanpa dosa sedikit pun, padahal ada orang yang mati gara-gara lo. Untuk membersihkan ataupun menghilangkan semua barang bukti ya Bu ya. Nah, agar tidak ada yang bisa menuntut termasuk pihak keluarga dari korban Bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi begini Bu, Ibu harus memberikan uang tutup mulutnya terlebih dahulu kepada kedua anggota saya tadi Bu. Iya, Pak. Dan ini aku udah dapet konfirmasi bahwa suami saya itu udah ngangkat telepon keluarga saya yang udah nelfonin dari tadi, bahwa itu adalah penipuan dan dia lagi di tempat kerjanya dia. Jadi untuk itu aku kerjain balik nih orang. Yang diminta anggota saya satu orangnya 2.500.000, jadi 2 orang 5 juta. Hanya itu dan cuma itu yang harus Ibu upayakan. Apakah Ibu menyanggupinya? Ibu tinggal jawab sanggup atau tidak, itu saja. Iya, Pak. Ibu sanggup? Iya, Pak. Jadi gimana? Ya. Mau Saya tanya. Jujur setelah aku tahu kalau suami aku itu aman dan dia nggak kenapa-kenapa, aku tuh udah mulai mau marah banget gitu. Tapi untuk melegakan hati si penipu ini, jadi aku iya-iyain aja dulu sampai akhirnya aku bakal ngata-ngatain dia. Bantu. Iya, Pak. Iya, Ibu Pak. sanggup. Ibu sanggup. Iya, Pak. Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Itu uangnya berbentuk uang tunai atau masih dalam tabungan Bu? Mungkin tabungan apa? Terserah, Tabungan. Pak. Apa mau ditransfer, Pak? Sekarang, Pak. Jujur ini aku buat semangat banget supaya kalau aku itu nunjukin kalau aku tuh ada uang dan aku bakal transfer berapapun untuk suami aku. Padahal udah mau marah banget, tau gak sih? Nah, Ibu pakai tangan saya Bu. Tunai, Pak. Saya bisa ketemu sama suami saya, Pak. Begini Bu, halo, di sini kan kita dari kepolisian tidak dibenarkan menerima uang dari tangan ke tangan ya. Iya, Pak. Nanti dikira masyarakat kita di sini ada menerima uang suap. Dan satu lagi pihak wartawan sudah Gayanya aja tuh nggak mau
kasih uang cash, padahal nipu. Banyak yang berkeliling, Bu ya. Iya, Pak. Jadi itu tolong Ibu kirimkan saja ke rekening Sekretaris Bendahara Kepolisian kita, Bu ya. Iya, Nanti Pak. kalau sudah Ibu kirimkan, itu bukti pengirimannya kan ada kertasnya. Iya, Pak. Itu jangan Ibu buang, itu saya ambil setelah saya tiba di sana, Bu ya. Karena apa? Dia nyuruh kita nyimpen struk dan dia bilang kalau bakalan ngambil struk itu sebagai bukti transfer kita ke dia. Itu hanya modus biar kita itu percaya kalau ini adalah beneran, bukan tipu-tipu gitu. Dari sini aja kita udah tahu kalau ini penipu bego banget gitu. Karena kan dia dari awal nggak mau kasih tahu lokasi, nggak mau kasih foto, nggak mau ketemu, dan kita nggak boleh ke sana gitu. Sampai akhirnya dia bilang simpen struk itu dan dia bakal ngambil struk itu sebagai bukti. Bego banget gak sih? Begonya kenapa? Karena dia itu dari awal nggak mau ketemu, nggak mau share location, nggak mau kirim foto, tapi tiba-tiba dia bilang simpen struk itu dan bakal diambil. Itu akan jadi bukti yang kuat buat Ibu. Nanti saya stempel dari pihak kepolisian ya. Itu Oke, Ibu Pak. pegang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, coba Ibu memakai ATM apa, Bu? Ini adalah rekaman terakhir di mana dia masih percaya sama saya dan masih nanyain ATM yang saya pakai, dan dia masih percaya aja saya itu mau ke ATM dan ngirim dia uang. Sampai akhirnya aku tuh nggak tahan lagi dan aku mulai ngata-ngatain dia. Daripada kau nipu wong, ya, anak sudah aku rekam kau, Woi binatang, ngomong. Woi, Halo, Bu. ngomong. Apa, Bu? Ngomong apa kau? Dari polisi mana kau? Saya tanya. Eh. Ibu masih mana? Hah? Kita ketemuan baik. Hah? Masih enak? 5 juta ya? Masih nggak boleh kah? Dikit nian kami nipu. Enggak, saya tanya. Sampai di sini setelah obrolan dia nanya saya mau transfer pakai apa dan mempunyai bank apa, dan saya disuruh untuk ke ATM untuk transfer ke dia. Sampai akhirnya aku tuh langsung bilang ke dia, gini aja Pak, suami saya itu nggak usah dibalikin, ditangkap aja, nggak apa-apa, nanti saya cari suami yang baru gitu. Karena di sini si korban udah tahu dan dia udah panik dan gak tahu mau jawab apa lagi, sampai akhirnya dia itu cuman bisa melecehkan saya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Saya tanya kepada Ibu nih. Oi, apa kau ni dah kata gawe? Ye. Mudi ke wong. Laki aku ni ada di rumah, secancang terdede di depan aku. Bu Nisa, PP-nya masih enak, Bu Nisa? Sampai sini aku udah nggak bisa nahan emosi aku lagi, dimana aku itu marah-marahin dia tanpa ngasih sedikit pun kesempatan ke dia untuk ngomong apapun gitu. Dan di sini aku bakal kasih kalian tips agar nggak sampai kena tipu. Yang pertama, kalian jangan panik, walaupun sebenarnya kita itu memang panik kan keadaannya, tapi diusahakan jangan sampai panik. Dan yang kedua, jangan pernah sebutin nama keluarga kita yang menjadi korban atau menjadi pelaku tersebut, karena itu bakal jadi referensi dia buat neken kita lebih dalam lagi. Dan yang ketiga itu jangan sungkan untuk nanya di mana lokasinya, dan kalau misalkan itu bukan penipuan sih biasanya langsung disebutin di mana dan kita disuruh datang. Tapi kalau misalkan kita nggak sama sekali disuruh datang, itu udah aneh banget. Tips yang keempat, aku saranin jangan pernah untuk transfer uang berapapun ke orang tersebut untuk apapun itu alasannya. Dan kalau misalkan dia masih ngotot untuk minta transfer uang, ajakin aja ketemuan, bilangin nggak ada rekening apapun. Hal-hal yang harus kalian perhatikan juga sebenarnya kalau misalkan keluarga kita itu menjadi korban atau menjadi pelaku tabrak lari, itu biasanya kita langsung disuruh datang ke tempat untuk dijelaskan perkaranya bagaimana.
tidak semata-mata diselesaikan di telepon dan disuruh transfer uang. Dan ketika kita nanya nggak boleh tahu di mana keadaan itu tersebut, itu udah aneh banget dan itu pasti penipuan. Oke, segini aja aku jelasin tentang hal-hal dan tips buat kalian agar nggak sampai ketipu. Jujur ini adalah pengalaman pribadi aku kena tipu, dan untungnya nggak sampai transfer uang. Kalau sampai transfer uang itu nggak tahu lagi deh harus gimana, karena 5 juta itu kan bukan uang yang sedikit guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.